Nah, sekarang udah ketemu kan saya, jadi motor berebet itu nggak selalu berhubungan sama engine. Nah, itu poin tuh buat pengguna Vespa. Nah, ini nggak bisa dilakukan tanpa scanner Teksa. Halo rekan-rekan Mega Kelas, nah ketemu lagi dengan saya, Ade, tim Technical Support dari MediaTek. Hari ini saya ada kesempatan nih buat ngulik scanner Teksa ke Vespa di bengkel Vespanya langsung. Nah ini kita sekarang ada di ID Scott Performance di Jalan Kesehatan, Bintaro nih Om ya. Nah jadi nanti akan kita ulik langsung dengan ownernya langsung. Selama ini pakai Teksa, kendala atau apa ya, plus minusnya lah pakai Teksa itu apa untuk bengkel Vespa. Nah ini kita langsung nih, ini boleh perkenalan dikit Om? Ya, saya Dave, bengkel Vespa yang udah menggunakan Teksa tentunya. Asik. Buat rekan-rekan yang mungkin yang di luar sana yang pakai Vespa bisa coba sini. Alatnya lumayan lengkap, bukan lumayan sih, sangat lengkap. Di sini ada buat remap, ada diagnostiknya juga. Nah kali ini kita ulas tentang diagnostiknya. Motor yang udah kita siapin ini tipe apa nih Om? GTS 300 Super Sport. GTS 300. Nah ini akan kita ulik di Teksa itu kemampuannya seperti apa dengan versi terbarunya. Nah ini kita masuk menunya Vespa. Oke, ini GTS Om ya? Ya. GTS 300. Tahunnya Om? 2016-2018. 2016-2018. Nah, tadi kita sebelum take video ini sempat ada obrolan tentang salah satu fitur yang dibutuhkan teknis itu ada kayak kalau muncul kerusakan, next stepnya mau ngapain atau deskripsi kerusakannya itu butuhnya yang lebih lengkap. Nah, di sini kalau kita lihat ada namanya technical informasi. Nah ini masih kalau bisa dibilang saat ini yang tersedia di Teksa itu baru ngebahas tentang error code dari P0611 atau data buffer, sama ada fuel injection systemnya di control unitnya. Nah ini kayak yang tadi kita sempat obrolin Om, bagaimana melakukannya. Nah di sini ada panduannya. Nah sekarang kita masuk untuk diagnostiknya. Kita coba bagian mesin Om ya. Ini Manetti Marelli Om ya? Iya. Oke, kita confirm. Ini karena baru update kemarin. Berarti dia kalau Teksa Om makainya rutin Om ya? Rutin. Setiap perbaikan kita memang ada paketnya. Jadi setiap motor yang masuk ke sini itu sebelum kita lakukan perbaikan itu kita diagnos dulu. Nanti setelah perbaikan kita recheck lagi dengan Teksa. Jadi benar-benar make sure bahwa itu memang errornya udah hilang gitu ya. Kalau bahasanya anak-anak sekarang tuh dosa-dosanya sudah dosa-dosanya sudah diampuni gitu. Oke, sebentar nih kita tes koneksinya dulu. Nah, ini kita masuk ke kita cek engine-nya dulu. Saya nanti pengen tahu Om dari fitur Teksa ini menunya mana aja yang benar-benar kayak apa ya, kayak dipakai kali yang bermanfaat banget buat di ID Scott-nya. Nah ini kita udah masuk ke menu diagnostiknya, udah kita cek errornya. Kebetulan motor ini memang sudah selesai pengerjaan, jadi before afternya ketahuan. Jadi masuk, di scan, ada error, dihapus, habis itu dicek lagi, di scan lagi. Nah ini bisa dilihat motornya sudah no fault. Nah kalau parameter nih Om, iya, ini kalau parameter nih gimana Om menurut Om? Iya, kalau kita ke parameter nih sebetulnya kita rata-rata juga kita baca deteksi awal dari sini gitu ya. Misalnya saya ambil contoh adalah engine speed. Engine speed itu, bentar ini bisa dihitung ya. Nah dia itu di antara rentang di 1800. Normalnya? Iya, itu sampai 1000 sampai 1900 sampai 2000 gitu ya. Nah itu ada beberapa kasus yang RPM-nya naik turun. Nah, RPM naik turun itu kan kalau di fiturnya di sini engine speed itu kan bisa kita double klik ya. Ini buat tampilan grafik ya. Nanti kita akan lihat nih. Ini karena apa nih?
yang paling gampang itu biasanya mereka itu kadang-kadang kalau servis kan throttle bodinya jarang dibersihin nih. Oke. Nah, itu nanti kita akan ngecek kan gitu kan. Nah, terus itu yang paling gampang karena dari sisi engine check indikator di sini nggak nyala. Nah, tapi RPM naik turun kan gitu kan. Nah, yang kita akan cek pertama kali kita lihat dari apa sih grafiknya ini nih. Nah, ini bentuknya kayak gimana? Kalau kita ngelihat ada bentuknya kayak zigzag gitu, itu biasanya malah busi. Businya udah mulai. Nah, makanya kita ganti busi, biasanya udah normal lagi tuh. Tapi kalau misalnya dia bentuknya naik turunnya tapi jalan gitu. turun. Nah, itu biasanya yaitu tadi salah satunya throttle bodinya kotor. Kan throttle body ini kan masih jadi satu dengan ECU gitu ya. Nah, jadi koinnya itu biasanya udah mulai lemah atau kotor atau apa. Nah, biasanya kita semprotin. Nah, itu yang fungsinya kita pokoknya melihat dari behaviornya si motor dulu. Kadang-kadang kan customer taunya cuma naik enak nggak enaknya aja nih. Betul. Nah, kita ngecek pertama kali ya kita by sistemnya dulu aja nih. Dari engine speed tadi ya. Engine speed, terus dari voltage-nya. Terus dari yang pasti dari intake temperatur. Nah, karena ini kebetulan 300 berbasis water pump ya, pakai radiator. Nah, ini juga nanti akan kita lihat. Nah, ada beberapa kasus di kasus motor ini. Kebetulan ini jadi dia mengeluhkan temperaturnya itu tinggi. Nah, temperaturnya tinggi, tapi setelah kita cek dari temperatur itu kan macam-macam ya. Ada radiatornya sendiri, ada kipasnya, ada thermic sensornya, kan gitu kan. Nah, ini yang kita lihat apa nih yang ngebuat kok temperaturnya tinggi tapi kipas nggak nyala. Kan gitu kan. Ini kita kebantu banget nih pada saat nanti di sini ada di sini diaktifasi. Nah, kita coba nyalain point start. Betul. Nah, begitu kita start, nah nyala ini berarti fan udah ada masalah. Nah, itu udah kita eliminir dulu. Jadi kita nggak perlu ngebongkar nih ini kan di dalam sini kan malas banget nih kan gitu kan. Nah, itu juga nanti di pembacaan volt ini tadi. Di pembacaan voltnya itu kemarin itu tulisannya thermic sensor. Nah, begitu thermic sensornya ini kita ganti, udah normal. Problem solve. Nah, itu. Nah, makanya kita kebantu banget dengan diagnosa ini. Yang tadinya mungkin kita butuh waktu beberapa lama, itu kita bisa singkat bahkan sepersekiannya untuk menemukan masalahnya ini dan kita ganti. Jadi kayak kalau misalnya dari satu error itu kita bisa ngeliminasi yang ini enggak dengan analisa dari Teksa. Betul. Nah, juga banyak juga datang di sini biasanya mengeluhkan motor itu berbet, mati sendiri, ada jalan. Nah, itu kan untuk case di Vespa ini ya? Case di Vespa itu bahkan itu bisa harian ya. Harian itu kasus-kasus seperti itu ada. Nah, itu rupanya ada satu kalau saya bilang ada satu langkah yang sebetulnya nggak dilakukan oleh kebanyakan bengkel. Itu pada saat sensor kita buka, itu butuh kita reset. Gitu. Nah, ini catatan penting ya buat bengkel yang lain. Jadi sebetulnya saya ambil contoh misalnya ada satu bengkel, termasuk bengkel kami ya, iDiscount, itu salah satu paket untuk servisnya adalah membersihkan throttle body. Nah, pada saat membersihkan throttle body, walaupun hanya disemprot atau kita bersihkan dengan cairan gitu ya, itu koinnya itu, valve-nya itu, itu mau nggak mau kegeser. Sudutnya berubah. Nah, itu mau nggak mau itu kita harus synchronize. Dengan Teksa. Dengan TPS. Nah, itu banyak terjadi itu. Jadi ada orang yang mengeluhkan, saya habis servis kok, kan gitu kan? Malah jadi berbet atau nggak enak. Tapi setelah itu kok gas saya kok malah gede sendiri, gitu kan? Yang harusnya 1000, misalnya ini 1800, itu kok jadi di 2000 kan gitu kan? Nah, terus padahal bukaan gasnya nggak saya buka, kan gitu kan? Masih dalam keadaan close. Nah, ini yang kembali tadi ke
poin yang tadi, itu ada parameternya. Saya ambil contoh, kalau Vespa untuk GTS 300, 250, 150 itu dia bukaan gasnya itu di 2,6 bukan di 0. Dan open throttle-nya itu bukan di 100 tapi di 85. Nggak full benar ya? Jadi 2,6 sampai 85. Nah, itu yang kita jadikan acuan. Nah, pada saat kalau kita cek dengan menggunakan Texa dengan asumsi close throttle, kok nilainya misalnya 15. Nah, berarti kan kita butuh TPS synchronize kan. Ini sorry Om, saya cut Om. Kalau di sini posisinya ini 17 derajat Om. Nah, ini gimana Om? Iya, karena ini kan belum kita ini. Nah, ini nanti ini belum di apa ya? Nanti kalau begitu kita synchronize, nanti di setting ini ya. Ini ya TPS reset ya. Di TPS reset udah nanti dia akan kembali ke 2,6. Gitu. Oke. Berarti memang ini, ini case ya. Jadi buat rekan-rekan bengkel yang lain yang belum pakai Texa, mungkin ini ada sedikit informasi. Jadi Texa itu nggak hanya sekedar baca error dan hapus. Ada fitur lain yang sangat berguna ternyata. Jadi saat kita ngebersihin throttle itu nggak hanya kita lihat bentuknya bersih, fisiknya bersih, habis itu pasang tanpa harus dicek lagi. Nah itu satu hal yang bisa bilang salah Om ya. Karena bisa jadi dari valve-nya itu berubah sudutnya. Nah, inilah gunanya kita untuk menu TPS reset tadi. Jadi kembali ke posisi awal Om ya. Iya. Dan ideal itu bukan 0 ya kalau di Vespa Om ya. Iya. Bukan 0, itu sekitar 2,5 derajat dan fullnya itu 85 derajat. Jadi nggak ada istilah 0 derajat sampai 100 derajat itu nggak. Mungkin di beberapa motor lain beda, ada motor lain mungkin yang brand lain tuh 0 derajat. Nah kalau di Vespa itu seperti yang diinfo tadi oleh Om Dev, itu di sekitar 2,6. Jadi kalau 2,6 itu nggak usah nganggap itu udah terbuka gitu Om ya. Tapi posisi idealnya. Betul. Gitu. Nah, ini untuk parameter. Selain itu Om, di parameter ada lagi nggak Om yang benar-benar kayak? Rata-rata kita juga pakai misalnya di baterai voltage nih. Nah, ini pengisiannya apakah normal atau enggak? Pada saat pengisian baterai voltage itu pada saat motor dalam keadaan idle, nah itu kok misalnya sampai 15 atau 16 volt, itu kan berarti kita harus cek tuh. Overcharge itu. Overcharge itu kan. Itu yang kita harus sampaikan ke customernya, walaupun mungkin customernya belum merasakan motor gue masih sehat-sehat aja kok. Nah ini kita harus sampaikan. Customer itu kalau kita berikan bukan hanya omongan tapi dengan data, itu biasanya sih mereka udah tertib tuh, lebih yakin lah, yakin tuh ke depan-depannya yakin tuh. Nah, berarti dari sini kita bisa ngelihat kayak akinya sehat atau enggak, terus pengisiannya juga. Pengisian sehat. Kadang kan gini Om, kayak misalnya aki sehat, tapi saat misalnya idle, tapi pengisiannya cuma kayak 13 gitu-gitu, yang harusnya di start 14 ya? Betul. Normalnya, jadi bisa kita analisa dari sini juga. Iya, betul. Nah ini. Terus, yang di bawahnya misalnya itu tadi. Lambda ya? Lambda probe. Nah, Lambda probe itu biasanya dia di, di 0%. Nah, tapi nanti kalau dia loncat, ada di 20, ada di, dan biasanya yang udah mulai rusak tuh dia akan di stay di minus. Di minus itu. Yang harusnya dia membutuhkan panas sekian, tapi dia hanya bacanya di minus itu terus. Nah, itu yang nanti kita akan cari lambda yang sehat untuk memastikan aja. Gitu ya. Biasanya kalau lambda sih defaultnya itu, yang fault itu pasti nanti ada tulisannya auto sensor problem biasanya gitu. O2 sensornya ya. Oke. Berarti kalau gini Om, kalau untuk nilai standar, apakah bisa satu motor ini kita pakai ke motor yang lain? Standar kayak ini parameternya, nilainya? Biasanya setipe aja. Setipe. Saya ambil contoh, misalnya motor sprint misalnya gitu kan. Nah, sprint 150 dengan Primavera 150 itu dia kalau rusak itu bukan minus tapi malah plus. Malah plus. Kan gitu kan. Tapi kalau kalau GTS series dia minus. Nah itu. Nah ini yang biasanya itu sebetulnya kalau kita baca di literaturnya Vespa atau literaturnya Texa, kita juga nggak menemukan. Tapi karena kita learning by doing gitu tadi, akhirnya kita ini bicara jam terbang rupanya
ini kepake. Jadi fitur-fitur yang ini rupanya bukan hanya pembacaan aja. Jadi bisa jadikan parameter kita untuk oh gini. Nah, bener-bener. Karena kalau tanpa menggunakan Teksa lah dengan parameter yang sebanyak 26 item ini, mau nggak mau kita harus ngecek satu-satu ya. Betul. Dan itu agak repot pasti. Text time banget tuh kan gitu kan. Dan juga kadang-kadang yang kita lakukan kan sebetulnya gini. Kalau kita belum mengetahui permasalahannya, tapi kita walaupun sudah dapat izin dari ownernya ya, tapi kita membongkar-bongkar itu kan terlalu riskan. Iya, betul. Iya, kalau ownernya itu happy, kalau nggak happy kan gitu. Tapi kalau kita pembacaan awal dengan diagnos ini, dan kita sudah mulai mengerucut ya, gitu kan. Posisinya, ini misalnya lambda sensor ya sudah, kita akan cek itu dulu, gitu kan. Gitu. Begitu itu sudah solve, sudah selesai, kan gitu kan. Nah itu juga bikin customer happy, lebih tenang lah ya. Jadi kayak nggak ngerasa ini motor gue mau diapain nih gitu. Dan yang pasti waktunya lebih singkat. Ya. Emang sih kalau buat bengkel sih. Emang sih bercandanya gini. Kadang-kadang ada customer yang, Pak ini nggak diapa-apain tapi kok udah sehat kok segitu aja gitu. Padahal alatnya ini yang ngebantu kan gitu kan. Iya. Saya kadang bahasa segitu aja ya. Segitu aja. Tapi sejauh kita menggunakan alat diagnos ini sebetulnya bukan hanya membantu menemukan root cause-nya. Itu tapi juga kita mempermudah teman-teman mekanik ini mengerjakan. Jadi paling tidak dia udah nggak butuh waktu lama lah gitu kan untuk. Berarti kalau di ID Scout Performance ini semua mekanik bisa pakai Teksa? Ya, kita wajibkan bisa. Kita wajibkan bisa. Kalau nggak bisa eliminasi itu. Nanti jadi admin aja dulu. Oke, siap. Oke, selain itu, nah ini tadi yang saya sempat singgung tentang special code dari Teksa, fitur terbaru Teksa. Nah ini kalau melihat di sini, ini ada special code-nya 5 Om. Jadi nanti alatnya si Om, serial number-nya itu kita registrasi untuk dapatkan special code-nya ini. Nah, ke depannya kayak menu setting, TPS reset ini, nah alatnya harus online Om. Jadi dia butuh koneksi internet untuk special code-nya. Gitu. Nah, ini juga kita bisa ngelihat pada saat pembacaan gitu ya. Walaupun di sini fault-nya sudah nggak ada, di SOP di kami itu ini ada activation. Nah ini yang kita akan coba cek satu-satu kan gitu kan. Misalnya tadi gitu, motor lagi di jalan tiba-tiba mati, tapi faultnya itu nggak ada, engine check juga nggak nyala. Nah itu yang kita cek, misalnya salah satunya misalnya coil. Nah gitu kan, coil kita cek. Nah begitu dia ada error, nah berarti yang kita akan lihat ada coilnya. Nah ini kalau ngecek coil gini gimana Om? Apakah coilnya harus dicopot gitu, jadi nanti kalau kita aktif tes itu ngeliat kayak dari apa itu nyemprotin pengapiannya gitu atau gimana? Salah satunya pertama kali kita lakukan manual aja nih, kepala businya itu, nah itu kita lihat pengapiannya. Kalau memang itu udah ditemukan kok rada aneh gitu kan, nah baru nanti koilnya akan kita lepas. Karena kebetulan koilnya adanya di bawah sini, kita harus pastikan dulu, jangan sampai kita bongkar motor rupanya bukan koilnya kan gitu kan. Nah itu kita pastikan. Nah, contoh kasus misalnya itu tadi motor berbet tapi secara TPS-nya masih normal gitu kan. Nah nanti di sini juga ada fiturnya nih, ada fuel pump kan gitu kan. Fuel pump relay ya. Sama injektor kontrolnya nanti. Nah nanti di sini ada tuh, dari suaranya kita bisa kedengeran. Nah dari sini juga ada informasi. Nah, kalau oke aja. Maksudnya memang tidak ada kerusakan. Tapi kalau begitu kita cek, saya ambil contoh misalnya fuel relay start. Nah, ini kalau tapi nggak ada terlalu dengar. Di sini biasanya ada di sini ya. Kayak tembakan injektornya itu ya. Nah, nanti dia setelah 30 detik kalau sukses udah nggak ada masalah. Tapi kalau itu ada error, nah itu yang makanya nanti kita akan cari. Nah, gitu. Itu malah kalau misalnya kita tes gini itu ada error, apakah muncul defaultnya atau statusnya? Statusnya. Jadi statusnya error, dia nggak mau baca. Begitu nggak mau baca berarti. Nah kalau gini berarti oke ya? Nah di sini oke nih.
Activation done ya. Nah itu. Nah, ini yang kita coba. Jadi service itu yang saya tekankan itu bukan hanya fokus di penggantian oli atau CVT. Nah, apalagi motor-motor baru ya, dalam arti ini Vespa ya, maksudnya dengan teknologi-teknologi yang udah makin kesini makin canggih. Nah, sensor-sensornya ini kan banyak nih, dan dia juga dikontrol oleh ECU juga. Nah, ini yang kita harus cek juga nih, yang terkait dengan si sensor ini. Nah, kadang-kadang ada yang tidak terbaca, tapi kita nggak merasakan sakitnya gitu kan. Mau nggak mau kita harus cek kan gitu. Analisa ini supaya ya itu tadi keluar tuh bener-bener bukan hanya ngedapetin oli baru, CVT bersih, remnya bagus, tapi bener-bener di sininya memang udah aman lah ya, faultless lah ya kan gitu. Asik. Nah itu yang kebantu banget sih. Bantu banget dengan Texaum. Kalau udah berapa tahun pakai Texaum? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Dulu awalnya di rumah, Om ya? Di rumah. Nah, saya malah punya Texa di rumah dulu, baru buka bengkel. Di rumah ya? Aduh, awalnya beli Texa itu buat ngecek motor sendiri, karena kebanyakan motornya. Buat ngoprek. Oke. Tadi kita udah ngebahas tentang engine. Nah, jadi untuk di Vespa yang tadi apa nih modelnya, Om? GTS 300. GTS 300 itu ada ABS, IMO dengan petrol injeksinya, dengan mesinnya. Nah, sekarang ini ada sedikit informasi juga untuk di sistem IMO-nya. Nah, ini termasuk yang sering juga, Om ya? Ya. Kendalanya ya? Biasanya di teknologi Vespa tahun 2014 ke atas. 14 ke atas. Nah, itu kendalanya biasanya di indikator itu, indikator IMO-nya nyala, manteng gitu, Om ya? Iya, immobilisernya yang biasanya kedap-kedip, dia nyala, terus di starter nggak mau, padahal udah dicek, misalnya sikringnya lah, relaynya lah, segala macam. Nah, itu biasanya kita cek melalui ini. Nah, begitu nanti di sini ada fault immobilizernya. Itu udah bisa kita pastikan adalah sensor immobilizer yang di sini. Nah, immobilizernya itu udah tinggal kita buka boxnya, kita ganti yang di harus ganti kalau dia IMO ya. Itu memang nggak bisa dibenerin. Nah, itu memang dan itu juga harganya juga relatif nggak mahal lah. Itu bahkan kerjaannya cuma 5-10 menit. Nah, itu yang tapi dengan Texa kita bisa itu tadi nganalisanya jadi lebih cepat gitu. Kita pastikan karena immobilizer tidak nyala itu bisa aja kabel soketnya lepas gitu. Jadi macam-macam sih. Ada customer saya yang pernah dari Depok di towing ke sini, dia bilang tidak nyala segala macam, rupanya kita cek immobilizernya. Nah, begitu kita bongkar, rupanya bukan immobilizernya, kabelnya dikiritin tikus. Nah, itu yang penyakit tikus sih yang keroknya ini. Dari Depok dibawa ke Bintaro cuma gara-gara digigit tikus. Jadi kayak kalau prajurit bisa bilang skillnya mumpuni buat tempur, tapi senjatanya nggak memadai. Nah, itu dia. Ya. Dan menurut saya juga Texa ini atau alat diagnos ini menurut saya itu udah bukan hal yang mewah menurut saya. Nah, ini udah jadi kebutuhan karena sama kayak kunci-kunci yang lain dong. Betul, karena kesini bukan hanya Vespa ya kan gitu kan. Iya. Mau motor dengan merek apapun itu sudah menggunakan teknologi yang makin lama makin canggih nih. Nah, kan gitu kan. Dan saya lihat dari fiturnya Texa sendiri kan ada mensupport bahkan major brand motorcycle ini kan banyak banget ya. Betul. Itu saya pernah kok, saya juga ngecek Yamaha, Honda menggunakan Texa, oke kok. Maksudnya, nah itu makanya jadi nggak ada alasan bahwa ini adalah ini khusus buat motor sultan, kan gitu kan, atau moge, enggak ya. Bahkan Honda Excalibur yang 150 Beat, Vario katakanlah itu pun bisa kebaca di situ. Nah, itu ngebantu banget kan gitu kan. Jadi kadang ya walaupun khusus Vespa tapi kadang sometimes ada yang datang bahkan moge-nya juga ada masuk gitu Om. Ada. Yang kecilnya juga. Nah, terus ini Om ada satu fitur yang saya pengen tanya nih Om. Ini yang saya tahu nih, pendek yang saya tahu. Jadi di Vespa itu ada error yang namanya data buffer reset. Nah, kalau boleh tahu itu apa sih Om sebenarnya? Jadi gini, kalau analoginya seperti ini. Kayak kita HP nih. Nah, HP ini kan sebetulnya dia akan taruh lock terus tuh. Nah, memorinya di situ. Memorinya di situ tuh dia akan memenuhi si
namanya apa ya istilahnya kalau di HP itu ROM ya. ROM-nya ya. ROM-nya. Oke. Dan itu nggak kita reset. Nah, HP kalau udah kebanyakan memorinya nge-lag ya. Kan lemot nih, kan gitu kan. Nah, lemot. Nah, terus apa namanya mau nggak mau kita reset kan gitu kan. Hapus data semua dulu gitu misalnya ya. hapus lognya gitu ya, terus dan dia udah jalan lagi. Minimum di reset aja. Di restart, sorry. Di restart aja. Tapi kalau di fitur ini adalah buffer full-nya ini adalah itu tadi, memorinya tuh. Udah penuh, kita bersihkan lagi nih. Nah, itu sangat membantu banget. Nah, jadi ada beberapa kasus motor, bahkan ada yang mengeluhkan tuh kadang-kadang ini motor kayak mau mati sendiri. Kan gitu kan. Padahal ini motor sehat, kan gitu kan. Nah, begitu saya cek di error fault-nya itu hanya buffer full. Buffer full, saya masuk ke special function-nya itu tadi, saya reset, selesai. Penanganannya hanya itu, nggak bisa kayak di pekerjaan yang lain atau enggak, cuman harus pakai scanner ya? Enggak, hanya itu aja. Terus makanya fitur yang ada di sini ini akhirnya jadi fitur istilahnya gini, fitur andalan kami untuk servis. Karena hampir mayoritas motor yang masuk di sini begitu kita cek rata-rata tuh buffer full. Kita reset. Nanti baru mungkin mereka 2 bulan lagi dia datang ke sini, ada yang udah full, ada yang belum. Tapi kita SOP aja. Kalau yang udah full kita reset. Kita iris, dan itu nggak sama sekali tidak merusak kan, memang nggak itu merusak. buat. Karena itu memang jatuhnya kayak dia data log yang udah nggak kepake aja gitu. Betul. Nah, ini yang buat pengguna Vespa nih, ya se-Jabodetabek lah. Jadi di ID Scott Performance itu sangat-sangat apa ya, data buffer itu bukan satu hal yang menakutkan Om ya? Bukan yang menakutkan ya, dan itu memang bisa dibilang penyakitnya Vespa. Jadi beda dengan motor lain itu bisa dibilang hampir nggak ada yang begitu-gituan, yang data full atau apa itu hampir nggak ada Om ya, cuman Vespa yang ada gitu. Dan di Teksa itu ada fitur yang untuk ngeriset itu, dan ya sesimpel itu Om ya, colok, hapus, kelar, masalahnya kelar gitu ya, simpel itu. Dan kendala-kendala yang dihadapi kayak bisa menyebabkan motor jadi berebet atau kayak tiba-tiba mau mati, dan itu ya selesai lah gitu dengan fitur untuk ngeriset data buffernya. Oke, itu paling yang bisa kita ulik Om ya? Iya. Untuk di Vespa. Nah, ini sekarang tadi kita udah ngulik IMO-nya, injeksinya, sekarang ada lagi yang ABS-nya. Ini kita ulik juga karena tadi behind the scene-nya kita udah ngobrol di kita Om, banyak trouble itu justru yang masalah di ABS, penyebabnya ABS-nya kayak beber atau apa. Mungkin bagi yang awam kayak saya juga mungkin apa hubungannya gitu loh, kayak ABS-nya yang error tapi motornya jadi beber gitu loh. Nah, itu kalau saya ngawam sih bilangnya nggak ada korelasinya nggak ada lah gitu. Tapi ya ini satu lagi, kalau kita pakai alat diagnostik, semua itu akan ketemu problemnya apa, sumbernya apa. Nah, sekarang kita ulik yang di ABS-nya. Ini yang bawah ini banyak ya. Ini beruntung banget nih bisa apa ya, buat konten dengan Mas Dave ini. Banyak informasi nyata di Teksa yang saya sendiri sebagai technical supportnya atau penjualnya yang belum nemu nih problem-problemnya kayak gini nih. Dan dari Om Dave kita banyak dapat informasi. Nah ini Om, ini ada kebetulan di ABS ini ada error di front speed sensor yang depan sama high voltage. Nah ini biasanya penyebabnya apa nih kalau ini? Nah, statusnya kuning nih. Ya, yang memori gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah Vespa itu buatan tahun 2017 ke sini itu banyak motor Vespa yang sudah menggunakan fitur ABS. Memang ada yang single ABS di depan kan gitu kan. Terus ada yang dua-dua. Kebetulan yang kita tes ini adalah yang dua-dua. Biasanya teman-teman yang mengganti ring yang tadinya menggunakan velg ring 12 bawaannya 13 atau yang 12 tapi dengan merek yang berbeda, profilnya beda. Jadi setelah kita cek, misalnya kita lihat di sini antara
piringannya ini dengan sensornya ini di sini ya. Nah, ini harus berjarak tidak lebih dari 2 mili. 2 mili, oke. Tapi kalau semakin gambut peleknya kan semakin dia kurang dari 2 mili. Dia nggak kebaca. Kan gitu kan. Lebih dari 2 mili dia juga nggak kebaca. Ini yang kadang-kadang kita nggak aware dengan itu. Nah, alhasil mikirnya kayak ganti pelek ya udah gitu ya, doang ya. Alhasil misalnya ini kita starter. Oke. Ini kalau kita gas nanti dia ABS ASR-nya dia akan nyala nih. Nah, ini kan berbet nih. Nah, ini kan berbet. Ya. Nah, Ini real nih. Oke. Nah, bisa bayangin kalau itu di jalan raya. Nah, itu berbet. Mungkin orang awam atau mungkin dengan tidak dibantu oleh diagnos tools, itu mungkin ada misalnya engine matters, kan gitu kan? Atau mungkin CVT matters, kan gitu kan? Nah, dengan adanya ini kita cek dulu nih. Kalau engine-nya udah sehat, terus misalnya powertrain-nya udah sehat, drivetrain-nya udah sehat, berarti penunjangnya apa nih? Sensor apa nih? Nah, kebetulan di sini ada nih ABS sensor. Nah, begitu kita cek tadi langsung dia nongol nih. Front speed sensor. Ini tadi yang kita buat muncul tadi ya. Karena apa? Dia dalam keadaan mati. Ini depan gak gerak, belakang muter. Oke. Jadi ini buat yang ya mungkin ini akan jadi hal umum karena misalnya kita manasin mesin otomatis standar 2. Betul. Standar 2 kadang kita ngegas ya. Ngegas atau yang ganti-ganti knalpot gitu kan sering geber-geber gitu. Nah, indikator ISR-nya itu muncul dan dengan Teksa kita jadi tahu problemnya itu apa, dan tadi udah terbukti indikator ISR-nya nyala, motor jadi berebet gitu. Padahal itu bukan hal yang berhubungan dengan mesin, Om ya? Tidak ada hubungan Mas. Di ABS-nya tadi ya? Karena ABS dan ISR sendiri dia punya ECU sendiri. Nah, ECU-nya itu kalau dari sini dia kontinen gitu ya. Kontinental dia pakai. Ini bisa kelihatan di sini nih. Sasisnya apa segala macam, developernya, softwarenya. Nah, ini volt ini, nah ini dia. Nah, kalau kita servis di sini, ya ini mau nggak mau kita harus cek dan kita bersihkan locknya. Ini tadi ya error ini ya. Nanti kita airkan ini. Ya biasalah cuma activation. Nah, untuk ngemastiin juga ABS-nya ini sebenarnya nyala nggak sih? Kan gitu kan? Ini kita juga bisa testing di sini. Lampunya ini kan, ya. Ini kan mati nih. Nah, kalau kita start, oke, dia langsung nyala di sini. Nanti biasanya. Sebentar. Sensornya ini lagi dimatiin. Lagi matiin. Biasanya langsung di sini langsung nyala di sini. Oke. Kalau gitu kita ya kadang mungkin dari lampunya yang mati gitu Om ya. Nah, untuk menghilangkan ini sebetulnya kita bisa aja reset kan gitu. Tapi kita harus wheel speed sensornya ini. Nanti kalau wheel speed sensornya nanti kita di sini nanti motor dalam keadaan turun, ban depan, ban belakang, nanti itu kita ikutin instruksinya. Suruh maju ke depan, mundur ke belakang, nanti dia akan sinkron tuh, depan belakang. Nah, masalah yang tadi kedip-kedip itu nanti akan hilang di sini. Akan hilang di sini. Kalau manual saya yakin nggak. Oke. Jadi nggak ada cara manualnya, Om? Nggak ada. Kecuali ya mainan itu aja. Jarak 1 mili, 2 mili, 3 mili. Ribet juga mukul ya kan gitu kan. Udahlah ini aja lah kan gitu kan. Iya, betul. Oke, jadi itu tadi untuk problem yang ISR tadi, ya cara ngatasinnya kalau pakai Teksa, walaupun tetap harus ada cara Om ya, kayak manualnya. Motor kita ikutin instructionnya. Itu untuk kalibrasi sensor, speed sensornya gitu. Jadi depan belakang itu harus sama putarannya gitu Om ya. Betul. Nah ini nggak bisa dilakukan tanpa scanner Teksa. Oke, dan sekarang udah ketemu kan saya, jadi motor berebet itu nggak selalu berhubungan sama engine. Nah itu poin tuh buat pengguna Vespa. Siap. Oke, nah ini kita udah ulik semua nih untuk yang GTS ini, GTS 300 kita udah ulik semua, masalah dari mesin kita udah sharing banyak, immobilizernya juga, ABS-nya juga, itu udah banyak kita ulik lah gitu. Dan itu tadi informasi dari Om Dev ya,
alat scanner Teksa ini ya sangat ngebantu Om ya untuk pengerjaan ya. Bahkan untuk storing Om itu rencananya sih bakal bisa satu lagi buat storing. tapi nunggu yang storing itu 20 unit lari. Tapi yang biasa terjadi adalah biasanya orang yang ganti knalpot. Dia orang ganti knalpot, terus dia langsung otomatis dia biasa ngerasain nembak-nembak itu. Nah, nembak-nembak kan otomatis sebetulnya AFR-nya kan lean gitu ya. Lean. Nah, itu karena salah satunya TPS-nya udah posisinya udah nggak sesuai. Udah nggak sesuai itu. Nah, itu dengan adanya Teksa kita udah nggak perlu bongkar-bongkar ini lagi kan gitu kan. Udah kita sinkronis. Itu yang koinnya tadi udah langsung dikembalikan lagi normal. Nah, itu biasanya. Itu bisa manual nggak Jom geser koinnya itu? Bisa, tapi ya pakai feeling ya. Pakai feeling ya? Karena kita nggak tahu berapa derajatnya. Nah itu. Nah kalau ini udah pasti udah. Kita balikin. Iya. Jadi so far sih oke. Nah itu yang benar-benar dijaga di ID Scout Performance tuh, yang dilakukan atau yang dikerjakan itu semua by data. Jadi kayak tadi ngerubah sudut throttle-nya itu udah ada datanya. Error yang ditangani juga berdasarkan data. Jadi nggak hanya kayak ini cek engine nyala, ini motornya masalahnya apa gitu, langsung kayak bentar saya cek ininya dulu, dan itu wasting time buat bengkel gitu. Nggak worth it ya. Kasian yang nunggu, antriannya nunggu. Iya. Nah itu poinnya tuh, uangnya jadi agak pending gitu ya. Aduh. Oke, nah ini tadi kita rencananya ada 2 motor yang akan kita ulik, satu lagi yang terbaru, yang kalau yang seri ini itu soketnya masih pakai yang lama, dia yang 2 pin. Nah untuk Vespa yang terbaru itu sudah pakai soket Euro 5, kabelnya beda. Dan sekalian kita ngulik versi terbarunya dari Teksa juga. Ini udah versi yang 35 kita ulik karena keluhan dari Om Dev sebelumnya softwarenya udah ada, cuman banyak fitur yang nggak berfungsi gitu. Iya, belum fungsi gitu. Nah jadi sekalian kita ulik biar lebih detail lagi. Nah oke. Nah ini kita udah selesai untuk ngulik GTS 300. Dan di next video, di part 2-nya, kita akan ngulik yang GTS 300 yang Supertech Om ya? Yang Supertech yang baru, yang sudah Euro 5. Sudah Euro 5. Dan akan kita ulik lagi fitur-fitur di dalamnya seperti apa. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya MediaTek. Dan Om ada YouTube-nya nggak Om? Ada? Nah boleh Om di-share Om. Di ID Scout. Udah, itu aja. ID Scout, channel YouTube-nya ID Scout, IG-nya Om? IG-nya di ID Scout JKT. ID Scout JKT nggak ada 48-nya ya? Nggak ada. ID Scout JKT, di follow, di subscribe juga channel YouTube-nya. Dan diklik tombol loncengnya, di share videonya boleh, di komen-komen boleh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel profesional, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya.